Dukung terus channel kami dengan like, komen, share, subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Super Cultivation Bab 71, Dewa Setan Guntur. Ketika dia putus asa di dalam hatinya, ketika dia akan menutup matanya, suara ringan datang dari telinganya. Nona Wang, apakah kamu butuh bantuan? Jessica tiba-tiba mendongak dan melihat dari kejauhan, dan melihat wajah tersenyum Aiden. Tuan Palmer. Jessica sepertinya menangkap jerami yang menyelamatkan nyawanya, dan dengan cepat meminta bantuan, selamatkan aku. Aiden bergetar, dan berkata sambil tersenyum, 1 miliar, saya menembak sekali. Jessica ketakutan dan tiba-tiba marah. Aiden berani mengetuk bar bambunya. Tetapi ketika dia melihat krisis di belakangnya, dia mengangguk di giginya, aku berjanji, selamatkan aku segera. Aiden menunjukkan senyum cerah, dan berkata, Nona Wang benar-benar murah hati, apakah Anda ingin berbicara? Bagaimanapun, 1 miliar bukanlah jumlah kecil. Jessica hampir muntah darah. Meskipun 1 miliar bukan desimal, itu bukan apa-apa untuk keluarga Wang di Pulau Hong Kong. Apakah Aiden menggodanya? Melihat wajah Jessica menjadi semakin jelek, Aiden tertawa dan berhenti menggodanya. Dia menoleh ke Nico, kamu akan membuktikannya untukku hari ini, keluarga Wang di Pulau Hong Kong, berhutang 1 juta. Nico terkejut melihat Aiden. Dia terkejut menjadi orang surgawi. Mengaung. Sekelompok kera putih melihat Aiden yang tiba-tiba muncul, dan warna-warna kekerasan di mata mereka bahkan lebih kuat. Semut-semut ini yang melanggar wilayah mereka sangat tidak tahu malu. Kera putih yang siap menamparkan Jessica berteriak, dan dia melompat keluar, melepaskan Jessica, dan bergegas menuju Aiden. Melihat kera putih kecil di bukit, wajah Aiden tidak berubah sedikit pun, dan Nico berkata di belakangnya, Anda mundur. Nico tidak berani diabaikan, dan mundur dengan cepat. Saat berikutnya, Aiden melangkah maju, dan momentum tiba-tiba pecah. Wuung. Dengan suara berdengung yang kuat, dengan Aiden sebagai pusat, riak yang tidak terlihat dipancarkan, dan sosok Aiden tampaknya terangkat tanpa batas, dan momentumnya begitu kuat. Ada sentuhan panik di mata kera raksasa terbang, dan kemudian, Aiden meninju. Ledakan. Dada kera putih itu runtuh, dan tubuh seperti gunung kecil itu segera terbang, menghancurkannya di lembah, tanpa suara. Pang. Melihat adegan ini, Yan Wuji dan Mick yang berantakan, saling memandang ketika mereka terlihat adegan itu. Meskipun kera putih ini hanya pada masa-masa awal kekuatan internal, mereka dapat memanipulasi kilat kutub magnet di lembah, dan kulitnya tebal dan kuat. Teknik umum sulit untuk melukai tulangnya. Yan Wuji dan Mick sama-sama orang yang mempraktikkan Tao. Mereka lemah dan sengsara. Jika mereka berurusan dengan 2 atau 3 kera putih saja, mereka juga dapat membunuh mereka dengan beberapa mantra yang kuat. Sulit untuk ditangani bahkan setelah dilakukan. Namun, mereka sekarang melihat Aiden, yang juga orang yang berlatih, dan membunuh kera putih dengan tinju. Roar-roar. Sekelompok kera putih melihat teman mereka sekarat, dan mereka memukuli dada mereka, dan lampu merah di matanya sangat mengejutkan. Manusia sialan ini benar-benar membunuh teman mereka, dan harus menelannya. Sekelompok kera putih tidak ragu untuk meninggalkan Mick dan Yan Wuji, dan menyerang Aiden. Retak, petir perak berenang, Aiden ditutupi dengan petir padat di depannya, membuat orang terlihat mati rasa. Tidak jauh, Mick dan Yan Wuji mengubah wajah mereka. Brother hati-hati, kera putih ini dapat mengontrol petir tiang magnet di lembah, jangan meremehkannya. Melihat ini, Aiden mengoleskan senyum di sudut mulutnya, dan berkata dengan samar, apakah kamu kilat? Ketika jade rune melayang di dadanya, ketika sidik jari Aiden menjadi ilusi, rune emas meledak di jade rune. Terimalah. Ketika kata-katanya jatuh, rune emas tiba-tiba berubah menjadi pusaran, dan guntur dan kilat yang belum jatuh pada Aiden ditelan oleh jade rune. Adegan aneh ini mengejutkan Mick dan yang lainnya, dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Apa keajaiban ini, dapatkah Anda melahap kilat? Kera putih tampaknya tidak berharap bahwa guntur dan kilat yang tak terkalahkan pada hari kerja benar-benar kehilangan efek di depan Aiden, dan ritme serangan itu lambat. Aiden mencibir, memegang simbol batu giok, dan tubuhnya tidak memiliki angin dan angin, berburu. Jade rune di tangannya tiba-tiba meledak ke atas, yang menyebabkan rotasi awan gelap di udara. Kera putih itu merasa berbahaya, lampu merah di mata mereka menghilang, berteriak beberapa kali, dan perlahan-lahan mundur ke belakang. Melihat adegan ini, Aiden mencibir lebih banyak lagi. Ingin pergi, saya khawatir itu tidak mudah.
Dia memegang guntur dan tiba-tiba melambai. Demon Thunder, pergilah. Pada awalnya, ia menggambarkan 3 mantra dasar di jade rune. Di antara mereka, mantra serangannya adalah keajaiban dan guntur. Kekuatan guntur ini hanya dapat dianggap rata-rata, tetapi sekarang ada begitu banyak guntur dan suplemen daya sudah cukup untuk mengancam Tuan Master biasa. Klik. Mengaum. Hampir 30 perak guntur dan kilat, seperti Razer berjalan di kekosongan, tidak peduli seberapa cepat kera putih itu bersembunyi, guntur dan kilat dapat secara akurat jatuh di atasnya. Meskipun kera putih ini hidup di lembah mistik, mereka menderita kilat tiang magnet sepanjang hari, dan kekuatan anti pencahayaan fisik mereka sangat kuat. Hanya trik, lusinan kera putih yang membuat Mick dan Yan Wuji malu dengan Aiden diselesaikan. Adegan ini membuat Yan Wuji dan Jessica terlihat rumit, dan membuat Mick kehilangan jiwanya, dan matanya penuh dengan mata yang tidak mau. Aiden ini hanyalah seorang remaja. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat darinya? Tidak jauh, Melissa dan Logan dan yang lainnya juga tertarik dengan gerakan di sini. Melihat lubang dan kera raksasa di tanah, wajah semua orang berubah dan mata mereka jatuh pada Aiden. Apakah orang ini yang baru saja melakukannya? Ekspresi Jessica sangat rumit. Dia melirik Aiden dan berkata, "Terima kasih Tuan Palmer karena telah menyelamatkan hidup saya. Anda dapat yakin bahwa apa yang saya janjikan harus melakukannya." Aiden tertawa sambil tersenyum, "Lalu aku bisa yakin, Nona Wang ingin mengingat, itu adalah dolar kita, bukan RMB." Kamu, wajah Jessica sangat jelek, tetapi memikirkan keterampilannya yang mengerikan, dia tidak berani berbicara lebih banyak. Dia mengangguk di antara giginya dan mengutuk Aiden berkali-kali. Untuk sikapnya, Aiden tidak peduli. Lagi pula, perusahaan farmasi Isabella membutuhkan uang. Jika Anda memiliki kesempatan ini, Anda bisa mendapatkan lebih banyak peluang. Yan Wuji dan Mick juga bangkit dan berterima kasih kepada Aiden. Adegan ini benar-benar membuat Melissa dan lainnya tertegun. Melissa berkedip dengan mata besar, menonton Aiden bertanya, "Aiden, apa yang telah Anda lakukan? Bagaimana Anda bisa melawan begitu banyak kera?" Aiden tidak akan berbicara dengan seorang gadis kecil, mengangkat bahu, dan berkata, "Saya tidak tahu situasi tertentu, Anda dapat bertanya kepada Miss Wang." Melissa menyandarkan bibirnya, berbalik ke Jessica. Wajah Jessica berubah, dan berkata, "Semua orang, karena semuanya telah tiba di sini, saya tidak lagi menyembunyikannya. Saya datang ke sini untuk obat ajaib. Dalam kelompok wali, Anda telah melihatnya. Bahkan jika Anda melihatnya, kerjasama dengan Tuan Burton dan Mar. Yan bukanlah penentang kera putih. Sekarang, jika kita ingin mendapatkan obatnya, kita hanya bisa bekerja sama. Sejauh yang saya tahu, ada 5 buah dalam obat ilahi ini. Jika semua orang bekerja sama, itu dapat didistribusikan secara merata." Melissa mendengar kata-kata itu, melihat orang-orang parubaya di belakangnya, mengangguk secara langsung. Obat ajaib yang memungkinkan Jessica dari Pulau Hong Kong menjadi gila. Logan dan Master Noru membisikkan beberapa kata, dan juga setuju secara langsung. Ketika Mick melihat ini, meskipun dia tidak mau, dia tahu bahwa tren umum telah ditetapkan, dan dia mengangguk setuju. Melihat ini, Jessica tiba-tiba menunjukkan kegembiraannya dan menarik napas dalam-dalam. Dia bertanya kepada Aiden, "Tuan Palmer, semua orang setuju, bagaimana denganmu?" Aiden berdiri dengan tangannya, dan ketika dia menatap lembah itu, seorang sosok besar tampak samar, dan ejekan muncul di wajahnya. "Saya tidak berpikir Anda ingin memikirkan obat ajaib, pertama-tama pikirkan tentang cara melawan level berikutnya." Bab 72, Garis Darah Kera Guntur Kuno. Kata-kata Aiden jatuh, dan wajah semua orang menunjukkan keraguan, dan mereka akan bertanya, tetapi ketika mereka mendengar deru yang memekakkan telinga, ketika mereka menoleh, sosok besar perlahan-lahan muncul dari kabut di kedalaman lembah. Monster apa ini? Wajah semua orang terkejut, dan hatinya menghembuskan napas, dan bahkan Mick dan yang lainnya tampak seperti ketakutan saat ini. Bang-bang. Sosok itu, melihat sekelompok kecil di depannya, kabut putih yang disemprotkan di lubang hidung, dan penuh kemarahan. Itu seperti kepalan tangan batu. Kera putih. Bagaimana mungkin ada kera putih besar di dunia ini? Pada titik ini adalah satu-satunya ide di hati semua orang. Di depan mereka, itu adalah kera putih yang besar. Kera putih ini tingginya hampir 10 meter, seperti gunung kecil yang berdiri, dan pohon-pohon pinus hanya sampai pada telinganya, dan mata coklat gelap besar menatap Aiden, memancarkan cahaya kekerasan. Wajah Mick berubah, dan matanya menyala dengan sedikit ketakutan. Kelompok monyet ini benar-benar memiliki bos dan sangat menakutkan. Memikirkan dirinya sendiri, dia ingin berurusan dengan kera sendirian sebelumnya. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak merasa takut.
Jika Jessica tidak tepat waktu, dia takut bahwa dia akan dipatahkan oleh kera ini. Zephyr dan Logan mengubah wajah mereka. Mereka hanya merasa bahwa pandangan dunia mereka akan ditumbangkan. Kera raksasa yang begitu besar seharusnya berada di blockbuster Hollywood. Hari ini mereka benar-benar melihatnya dengan mata sendiri. Ketika Tuan Noru dan Yan Wuji saling memandang, ketika mereka menyadari suasana mengerikan kera putih, wajahnya menjadi pahit dan wajahnya sangat serius. Harta karun surga dan bumi, binatang buas yang berbeda, orang-orang kuno tidak menggertak saya. Semua orang, krisis hidup dan mati akan datang, jangan sembunyikan. Jubah Tuan Noru bengkak, wajah lamanya khusyuk, dan stoples tembikar hitam segera muncul, dan kabut hitam pot tembikar diisi sebuah prajurit hantu lapis baja hitam. Kera putih ini menakutkan, saya khawatir kekuatannya dekat dengan tahap awal transformasi. Kami berusaha kerja keras, mungkin masih ada vitalitas. Pedang cahaya hitam dan putih kental di dada. Melihat ini, Mick mengerutkan kening, selangkah maju, sidik jari diubah. Setelah cahaya biru diselimuti tubuhnya, dia melambaikan cincin di depannya, siap kapan saja. Melissa mengambil napas dalam-dalam, dan sentuhan wajahnya tegas. Ketika dia akan bergerak maju, dia melihat orang-orang setengah baya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona, kali ini, saya khawatir itu akan sangat ganas. Lepas, jangan mengikutinya." Jelas, di mata orang-orang Parubaya, mereka sama sekali bukan lawan dari kera putih besar ini. Jessica dan Logan dan ketiganya saling menatap. Jessica menggerutu di antara giginya dan mengeluarkan pistol kecil dari pinggangnya. Logan dan keduanya mengambil busur dan panah, dan satu orang mengambil belati. Melihat sekelompok orang yang sangat putus asa, sentuhan pelecehan manusia melonjak di mata kera raksasa itu. Raok, telapak bukit tiba-tiba menekan. Hati-hati. Mata Master Noru menembak, dan sidik jari berubah. 3 hantu lapis baja hitam di depannya meraung, dan menahan telapak tangan besar dari kera putih. Klik. Namun, hanya dalam sekejap mata, beberapa retakan muncul pada 3 tentara hantu lapis baja hitam, dan itu akan rusak. Momen berikutnya. Wajah Yan Wuji serius, jari-jari sidik jari, pedang panjang di dada membuat buzing, dan ditembak di alis kera putih. Kecepatan pedang Yin dan yang cepat, dan kera putih tampaknya sudah terlambat untuk menghindar, dan menusuk alisnya. Namun, adegan berikutnya menenggelamkan hati semua orang. Klik. Jika tidak ada suara, pedang Yin dan yang bahkan tidak menembus kulit kera putih, dan langsung pecah menjadi hujan ringan dan menghilang. Yan Wuji mendengus, dengan sedikit darah meluap di mulutnya, wajahnya penuh dengan tawa. Serangan terkuatnya bahkan tidak bisa mematahkan pertahanan lawan. Bagaimana pertarungan ini? Melihat ini, wajah Jessica terlihat ekstrim, dan dia jatuh pada Mick. Adapun Aiden dan Nico di kejauhan, semua orang tampaknya melupakan keberadaan mereka dalam ketegangan tinggi. Ledakan. Pada saat ini, 3 tentara hantu lapis baja hitam runtuh sepenuhnya. Pria setengah baya di belakang Melissa wajahnya memerah, menderu, dan pakaian di tubuhnya robek, dan seluruh orang memancarkan momentum yang kuat. Seperti batu, dia meraung, dan raungan itu mendukung telapak raksasa kera putih, berteriak pada Melissa, "Pergi!" Melihat adegan ini, wajah Mick berubah. Menggertakkan giginya dan tubuhnya berubah menjadi cahaya biru tiba-tiba, cincin perak berubah menjadi 1, 2 perubahan, 4 perubahan, dan langit penuh dengan cincin perak. Jessica dan yang lainnya yang menyaksikan adegan ajaib ini lebih bersemangat. Tetapi ketika Aiden melihat ini, dia mengerutkan kening. Ini tidak baik. Jika itu merupakan pukulan yang fatal, itu mungkin masih mengancam kera putih ini. Saat ini, kekuatannya tersebar, dan tampaknya sangat besar, tetapi memiliki meja virtual. Jatuh. Saat suara Mick jatuh, cincin perak yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada kera putih seperti hujan. Bang-bang. Ketika suara rendah terus-menerus terdengar, kera putih meraung menyakitkan, sentuhan merah di matanya, dan diikat menjadi tinju, menghancurkan tanah dengan keras. Ledakan. Seluruh lembah itu tampak gemetar. Ketika wajah orang-orang berubah dengan sangat baik, mereka melihat bahwa guntur dan kilat yang mempesona di tanah meledak seperti naga panjang, menderu, dan langsung pergi ke Mick. Wajah Mick pucat, sidik jari berubah terus-menerus, dan cincin peraknya diselimuti kepalanya, membentuk topeng perak. Ledakan. Thunderbolt bertabrakan dengan topeng perak, dan tubuh Mick tiba-tiba berkibar. Topeng perak itu bergetar, dan akhirnya menghilang. Dan Mick jatuh di kejauhan, dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Ketika dia bangun, dia tidak ragu-ragu, berbalik dan berlari. Jessica dan Yan Wuji tertegun, dan kemudian mereka marah, tetapi mereka tidak memarahi mereka. Sekarang melarikan diri, itu mungkin pilihan terbaik.
Wajah Jessica berubah, dan sementara kera putih telah kembali kepada Tuhan, dia berbalik dan berlari. Pada saat ini, pria parubaya yang memblokir kera putih itu terengah-engah, dan berkata kepada Melissa, pergi. Mata Melissa berwarna merah, tetapi dia bukan orang yang ragu-ragu, dan dia berbalik dan berlari. Melihat ini, yang lain tidak lagi berniat berkelahi, dan mereka melarikan diri. Melihat sekelompok semut untuk melarikan diri, kera putih meraung, dan sepotong besar gas putih muncul di hidungnya. Dua tinju terangkat, dan jatuh di tanah lagi. Bang-bang. Kera putih itu gila, menghancurkannya di tanah, dan tanah keras dihancurkan oleh lubang besar. Pada saat yang sama, setiap orang yang melarikan diri hanya merasa bahwa ketika sebuah petir berenang di tanah, tampaknya seluruh dunia diselimuti dunia Thunderbolt. Melihat ini, wajah Aiden di samping berubah untuk pertama kalinya, dan dia menyanyikan badai geomagnetik. Dia memandang kera putih besar itu, dengan sedikit kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan di sudut mulutnya. Ternyata ini adalah darah monyet kecil yang sebenarnya darah kera guntur kuno, yang menarik. Haha. Bab 73, Menyerah atau Mati. Melihat kera putih yang perkasa, Nico tersenyum kecut. Kera putih ini sangat kuat, namun Tuan Palmer masih tersenyum bahagia. Mungkinkah dia mengira dia bisa dengan mudah mengalahkan kera putih yang menakutkan ini? Sebelum Nico sempat memikirkannya, Aiden berkata dengan senyuman di wajahnya, tetap di sini dan jangan bergerak, aku akan menaklukkan monyet kecil ini. Cek-cek, darah kera guntur kuno, makhluk roh yang luar biasa sulit ditemukan. Bahkan di dunia pemahaman yang besar, kera petir purba adalah salah satu binatang setingkat penguasa. Kera petir purba yang dewasa sudah cukup untuk menyaingi kekuatan transformasi dewa, dan ia adalah salah satu penguasa tertinggi di dunia para dewa dan binatang buas. Dengan lingkungan bumi saat ini, pasti tidak akan ada kera petir purba, namun makhluk kecil dengan bekas darah kera petir purba ini masih layak untuk dibudidayakan. Selain itu, ia telah lama dipelihara oleh kutub magnet dan petir di lembah berkabut ini, yang kutub magnetnya kacau balau. Di masa depan, ia mungkin tidak dapat sepenuhnya membangkitkan kekuatan gaib garis keturunan kera guntur kuno. Pada saat itu, Aiden juga akan memiliki penolong tambahan dalam perjalanan kultivasi. Dentur. Guntur dan kilat yang berkeliaran, ditambah dengan medan magnet yang kacau di sini, dengan cepat membentuk reaksi berantai. Dalam sekejap mata, area di mana Jessica, Melissa dan lainnya berada menjadi lautan guntur dan kilat. Terperangkap dalam lingkup badai geomagnetik, Mick, Yan Wuji, dan Tuan Noru hampir tidak bisa melawan, tetapi Jessica, Logan, Zephyr Rex, dan pengawal yang selamat tidak seberuntung itu, mereka disambar petir hitam di tengah badai geomagnetik. Dalam sekejap mata, ketika krisis hidup dan mati datang, sentuhan keputusasaan dan penyesalan muncul di wajah beberapa orang. Jika saya tahu lembah berkabut ini sangat berbahaya, saya tidak akan datang jika nersam mereka. Lagi pula, ini sama sekali bukan yang disebut lembah dalam, bagaimana monster menakutkan seperti itu bisa muncul seperti ini. Tidak jauh dari situ, wajah Melissa memerah, dan lapisan aura putih muncul di tubuhnya, nyaris tidak menahan serangan guntur dan kilat. Sebagai seorang jenius dengan setengah kaki dalam tahap akhir energi internal, dia telah lama mampu melindungi tubuhnya dengan energi, tetapi petir ini diberkati oleh geomagnetisme, dan kekuatannya tidak ada habisnya, dan sangat sulit baginya untuk bersaing. Di kejauhan, pria parubaya itu hangus hitam seluruhnya, dan terlihat jelas bahwa dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Melissa gemetar dan merasa bahwa dia akan meregangkan dirinya hingga batasnya, ketika tiba-tiba sebuah suara menggoda terdengar. Melissa, apakah Anda memerlukan bantuan? Melissa terkejut sesaat, dan ketika dia mendongak, dia melihat wajah Aiden yang tersenyum cerah. Kamu orang rakus yang takut mati, di mana kamu bersembunyi tadi? Melissa sangat marah saat melihat Aiden. Baru saja ketika mereka bergabung untuk menghadapi kera putih, Aiden tidak tahu di mana harus bersembunyi. Orang ini sangat kuat, jika dia membantu mereka sekarang, mungkin mereka akan mampu mengalahkan kera putih. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Aiden memandangnya sambil tersenyum, dan berkata dengan ringan, kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku, apakah kamu memerlukan bantuan? Melissa mengertakkan gigi dan berkata, ya. Itu bagus. Wajah Aiden tiba-tiba menjadi serius, aku akan menyelamatkanmu sekali, jangan ganggu aku lagi setelah ini. Melissa memandang Aiden dengan tidak percaya, dan bahkan lupa bahwa dia ada di dalam petir. Apakah diriku sendiri sangat tidak menarik? Tahukah Anda, di ibu kota, orang yang mengejar Anda bisa antri dari kota terlarang hingga jalan lingkar keempat. Bahkan Ender, yang dikenal sebagai anak ajaib yang jenius di keluarga Palmer, mengejarnya dari ibu kota ke Muteburi.
Sekarang dia berinisiatif untuk mendekatinya, dia sebenarnya meminta dirinya untuk tidak mengganggunya lagi. Setelah hidup lebih dari 10 tahun, Melissa meragukan pesonanya untuk pertama kalinya. Melihat dia tidak menjawab untuk beberapa saat, Aiden mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana? Kamu hanya punya satu kesempatan." Melissa menatap tajam ke arah Aiden dengan matanya yang besar dan cerah, mengertakkan gigi dan berkata, "Aku berjanji padamu." Senyuman hangat tiba-tiba muncul di wajah Aiden, topeng Qian dipasang di sekeliling tubuhnya, dan dia mengangkat Melissa yang berada di rawa seperti berjalan-jalan di halaman. Pada saat ini, kera putih akhirnya melihat keberadaan Aiden, melihat seseorang dapat bergerak bebas di medan petirnya, bahkan menyelamatkan seseorang. Wajahnya menjadi semakin marah, menggeram pelan, dan menamparkan Aiden. Telapak tangan ini seperti gunung yang menekan di atasnya, wajah Jessica dan lainnya yang tidak dapat bergerak di medan elektromagnetik petir berubah drastis, dan mereka memarahi Aiden ratusan kali di dalam hati mereka. Orang terkutuk ini tidak bisa bersembunyi ketika dia dalam bahaya, dan dia tidak sabar untuk mencari kematian segera setelah dia keluar, dan bahkan membawa sial untuk mereka. Fiu. Telapak tangan kera putih itu mendarat dengan keras, namun sedetik berikutnya, ia memantul kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Kera putih itu menderita kesakitan dan meraung lagi dan lagi, memegang telapak tangan kanan yang berlumuran darah dengan tangan kirinya, wajahnya menjadi lebih garang, menatap Aiden, ingin menelannya hidup-hidup. Di atas kepala Aiden, jimat giok putih cerah berubah menjadi pedang perak panjang, melayang di atas kepalanya, penuh spiritualitas. Mengabaikan kerumunan yang tercengang dan terkejut, Aiden melambaikan tangannya, dan tanda emas pada pedang kecil itu berkedip. Trik yang sama diulangi, dan badai geomagnetik di tanah ditelan oleh pedang kecil itu dalam sekejap mata. Dan setelah menelan petir ini, ukuran pedang perak kecil itu menjadi lebih dari 2 kali lipat, dan ada kilat samar berkeliaran di atasnya, dengan momentum yang mencengangkan. Menurunkan Melissa yang terkejut, di bawah tatapan kaget semua orang, Aiden melangkah ke udara dan melayang di udara. Kera putih itu menatap lelaki kecil di depannya, dan ketika dia meraung, ada sedikit ketakutan di kedalaman matanya, dan manusia ini membuatnya sadar akan bahayanya. Aiden mundur dengan satu langkah, auranya meledak tiba-tiba, dan di tengah awan yang bergelombang, sosoknya berdiri seperti makhluk abadi 9 hari, berdiri di antara langit dan bumi, seolah-olah dia telah menjadi sangat tinggi. Dia mengambil satu langkah tanpa henti, dan mengambil satu langkah lagi. Berdengung. Di udara, ketika langkah kakinya jatuh, riak tak terlihat menyebar, dan tubuh Aiden terangkat kembali. Saat ini, dia berada puluhan meter di atas tanah, berdiri di atas kepala kera putih. Di lembah, ada angin bertiup, Aiden berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung, pakaiannya berkibar seperti dewa. Mengaum. Karena tertekan oleh aura Aiden, mata kera putih itu menjadi merah, namun membangkitkan keganasan di tulangnya. Sambil mengaum, ia melemparkan kedua tangannya ke arah Aiden. Mendengus. Ekspresi Aiden tetap tidak berubah, dan dia mendengus dingin. Pedang panjang petir yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba naik tajam, dan dalam sekejap mata, itu menjadi pedang petir perak besar yang panjangnya lebih dari beberapa kaki. Memegang pedang petir di tangannya, dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia tiba-tiba menebas kera raksasa putih yang mengaum. Hancurkan gunung dan sungai. Guntur dan kilat melonjak, angin dan awan berguncang, dan awan serta kabut di seluruh lembah berkabut tampak bergejolak. Seraat. Saat pedang Aiden jatuh, udara seolah terkoyak, dan dalam sekejap mata, pedang panjang berwarna perak besar itu jatuh di atas kepala kera putih dengan momentum yang tak tertandingi. Tangan kera putih yang hendak menyerang Aiden buru-buru mundur, menyilang untuk menutupi bagian atas kepalanya, dan dengan paksa memblokir pedang panjang petir dan kilat yang jatuh. Hah! Aiden menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya dan tersenyum, "Kamu memang keturunan kera guntur kuno, tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa menghentikan pedangku." Sebelum dia selesai berbicara, dia menekan telapak tangannya sedikit ke bawah dan berkata, "Potong." Mengaum. Kera putih menderita kesakitan, telapak tangannya yang tebal terkoyak oleh pedang panjang guntur dan kilat, dagingnya beterbangan, darah mengalir secara horizontal, sangat menyedihkan, tetapi matanya merah, tetapi ia mengaum lagi dan lagi tanpa mundur sama sekali. Aiden mengangkat alisnya, sedikit rasa dingin muncul di matanya, mendengus marah, dan menekan telapak tangannya lagi. Kali ini, tubuh kera putih yang seperti gunung bergetar, tidak mampu menahannya lagi, dia menekuk kakinya dan jatuh berlutut dengan keras. Aiden memegang pedang, wajahnya acuh tak acuh, dia berdiri dengan bangga di kehampaan, seperti Raja Dewa Sembilan Surga, dia menatap kera putih itu dengan dingin, dan berkata dengan ringan, "Menyerah atau mati."
Bab 74 Menundukkan. Mengaum. Kera putih ini memiliki temperamen yang keras, meskipun ia ditekan oleh Aiden, tatapan galak di matanya tidak melemah sama sekali. Sebagai makhluk spiritual, ia memiliki tingkat kewarasan yang tinggi dan secara alami memahami arti kata-kata Aiden. Di lembah berkabut ini, awalnya adalah raja, tetapi hari ini manusia ingin menundukkan kepalanya, ini lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Seraat. Uap putih mengepul dari hidung kera putih, dia meraung dengan marah, dan cahaya guntur dan kilat yang kuat keluar dari tubuhnya. Ledakan. Kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat bergerak, dan rambut putih kera petir langsung meledak, momentumnya tiba-tiba meledak, dan ketika otot lengannya membengkak, dia tiba-tiba berdiri. Saat ia berdiri, dengan kakinya sebagai pusatnya, tanah di sekitarnya hancur seperti kaca yang terkena pukulan keras. Di tengah debu yang berterbangan, mata kera petir memerah dan meraung, seolah-olah seekor binatang buas purba telah lahir. Jessica dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan merasa ngeri, dan mata mereka tertuju pada Aiden di udara. Kera putih ini sangat menakutkan, bisakah dia benar-benar menghadapinya? Keraguan muncul begitu saja di benak semua orang, tetapi mereka melihat alis Aiden tiba-tiba mengerutkan kening di udara. Mendengus. Karena kamu tidak mau menyerah, maka matilah. Setelah kata-kata itu jatuh, jubah Aiden tidak bergerak tertiup angin, dan auranya tiba-tiba meledak. Pedang guntur dan kilat di tangannya kembali berukuran 2 kali lipat, dan jatuh dengan aura yang tak tertandingi. Ketika kera putih itu meraung, dia mengangkat tangannya untuk menghalangi. Ketika guntur dan kilat melonjak, dia seperti belalang yang menggunakan lengannya sebagai kereta. Dalam sekejap mata, dia ditekan oleh pedang guntur dan kilat. Ledakan. Saat terdengar suara keras yang memekakkan telinga, kera putih tersebut telah menghilang, digantikan oleh lubang yang sangat besar, tanah di sekitarnya kini tertutup retakan sehalus jaring laba-laba, yang terlihat sangat mengejutkan. Aiden melayang turun seperti makhluk abadi dari 9 surga. Melihat kera raksasa putih yang tubuhnya hangus dan dengan nafas yang lesu, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu bersedia menyerah?" Jika dia tidak melihat kera putih itu memiliki darah kera petir purba, dia mungkin tidak akan mengucapkan banyak kata sama sekali. Dengan reputasinya sebagai dewa abadi Emmanuel, di dunia budidaya, bahkan binatang dewa tertinggi, naga dan burung phoenix, harus sujud dan memujanya, dan dengan bangga mengikutinya. Kera petir kecil ini dapat ditundukkan olehnya, yang bisa dikatakan kekuatan peluang besarnya. Suatu hari, jika ia mengikuti Aiden dan melakukan perjalanan melintasi langit berbintang, tidak akan sulit meskipun ia melampaui leluhurnya, kera guntur kuno, dan berubah menjadi monster raksasa setinggi langit. Nafas kera putih saat ini lesu, cahaya merah di matanya telah hilang sama sekali, rambut putih di tubuhnya menjadi hitam hangus, dan kedua lengannya berlumuran darah dan daging, tergeletak di dalam gua, terlihat sangat menyedihkan. Kesadarannya tidak rendah dan bisa merasakan tekanan yang mengerikan pada manusia ini, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, harga dirinya sebagai pemimpin kera guntur membuatnya sulit untuk menundukkan kepalanya. Tepat ketika hatinya ragu-ragu, Aiden berbicara dengan tenang. "Jangan khawatir, ikuti aku dan kamu tidak akan menyesal. Suatu hari, saat aku memerintah di langit berbintang, aku pasti akan membiarkanmu mendapatkan kembali kejayaan leluhurmu, kera guntur kuno." Meskipun kera putih tidak begitu memahami arti spesifik dari perkataan Aiden, ia dapat merasakan aura yang luas dan jangkauannya jauh di tubuh Aiden. Aura semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bahkan bertahun-tahun yang lalu, praktisi paling berbakat di dunia seperti semut dibandingkan dengan Aiden saat ini. Pada saat ini, kera putih akhirnya menundukkan kepalanya dan memanggil Aiden 2 kali, seolah ingin menyapa tuannya. Ketika Aiden melihat ini, senyuman muncul di wajahnya, dan auranya tiba-tiba mereda, dia berdiri di sana dengan tenang, seperti anak laki-laki tetangga, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. "Oke, mulai hari ini kamu ikut aku. Baiklah, sebut saja kamu Brody." Aiden berkata dengan santai. Ketika kera putih mendengar nama yang dia pilih untuk dirinya sendiri, ekspresi keengganan muncul di wajah kera putih, tapi dia berteriak 2 kali untuk menunjukkan kepatuhannya. Setelah menaklukkan kera guntur, suasana hati Aiden sedang baik. Dia mengeluarkan pil jeruk kecil dari tangannya dan melemparkannya ke sana, sambil berkata, "Pil ini disebut pil jeruk kecil. Cukup untuk mengobati luka di tubuhmu, dan itu juga dapat membantumu memadatkan iblis. Brody, anggap saja itu sebagai hadiah dariku." Kera putih melirik pil jeruk kecil dengan rasa ingin tahu. Ketika dia mencium aroma yang berasal dari obat, mata coklatnya tiba-tiba dipenuhi dengan ekstasi, dan dia menelannya tanpa ragu-ragu.
Ramuan jenis ini tidak hanya disukai oleh biksu manusia, tetapi juga berakibat fatal bagi monster. Jika tidak, ketika Aiden menggunakan setengah dari pil jeruk kecil untuk membersihkan rambut dan sumsum Nico, dia tidak akan tertarik hanya dengan sedikit nafas saja. Seekor ular dan serigala datang. Melihat ini, Jessica dan yang lainnya saling memandang dan terdiam lama. Apakah ini terselesaikan? Nico berjalan mendekat dengan rasa ingin tahu di wajahnya dan berkata, "Tuan Palmer, kera putih ini." Aiden tersenyum dan berkata, "Itu telah saya taklukkan. Tidak ada bahaya." Ketika Nico mendengar ini, dia langsung terkejut dan berkata dengan hormat, "Selamat, Tuan Palmer." Dia tanpa sadar memandangi kera putih itu, tetapi tidak berani mendekat. Meskipun kera putih itu berperilaku baik di depan Aiden, Nico sangat terkesan dengan pemandangan ketika ia memamerkan kekuatannya. Jika Aiden tidak di sini, kera putih ini akan cukup untuk memecahkan masalah tersebut. Tuan Palmer, apakah menurut Anda kera putih ini telah dijinakkan oleh Anda? Jessica tampak ngeri. Dia memandang kera putih dari kejauhan, tetapi tidak berani bergerak maju. Dia hampir mati di tangan kera putih tepat setelah dia menyelamatkannya. Aiden mengangguk ringan, tidak buruk. Di belakangnya, Yan Wuji, Master Noru dan yang lainnya juga memasang ekspresi kaget dan rumit di wajah mereka. Saat dia melihat Aiden lagi, matanya penuh dengan kekaguman. Yan Wuji dan Master Noru saling berpandangan, menarik napas dalam-dalam, mengambil satu langkah ke depan, dan membungkuk bersama. "Terima kasih Guru Aiden atas anugerah penyelamatan hidup Anda." Yan Wuji dari Sekte Gerbang Janji, Noru Troy dari Sekte Kultus. "Saya tidak tahu apakah Guru Aiden ada di sini secara langsung, tapi saya ingin mengundang Guru maafkan saya." Mereka yang mengamalkan silsilah Dharma dan memasuki Tao adalah para dewa. Mereka dapat dengan mudah mengendalikan 5 elemen guntur dan kilat, melakukan perjalanan di udara, dan memiliki kekuatan magis yang besar. Mereka adalah manusia nyata. Hari ini, Aiden menaklukkan kera putih dengan satu pedang, dan keduanya sudah menganggap Aiden sebagai orang sungguhan yang asli. Orang sungguhan. Aiden tersenyum tipis, tapi tidak menjelaskan. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, "Itu mudah dilakukan, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan." Dia sangat santai, tetapi Yan Wuji dan Noru Troy menjadi lebih hormat dan tidak berani mengabaikan sedikit pun. Adapun Nick, sebelum Aiden dapat mengambil tindakan, dia telah menembus badai geomagnetik kera putih dan lari. Jessica, Zephyr Rex dan Logan tidak tahu apa arti sebutan orang sungguhan, tetapi mereka terintimidasi oleh kekuatan Aiden dan tidak berani mengatakan apapun. Di belakang Melissa, pria parubaya berpenampilan biasa memandang Aiden dengan mata terkejut, tidak bisa dipercaya, rumit, dan bahkan sedikit beruntung. Dia tersenyum pahit pada Melissa dan berkata, "Nona, sangat sulit bagimu untuk menyembunyikan ini dariku." Jika dia tahu bahwa anak laki-laki dari keluarga Palmer ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan para dewa, bagaimana dia berani membenci Aiden sedikit pun? Untungnya, dengan adanya Melissa di sini, dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Jika tidak, dia mungkin sudah mati tanpa mengetahui caranya. Dia diam-diam memfitnah beberapa kata, membungkuk kepada Aiden dengan suara yang dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, "Austin Hunter, tamu keluarga Wang di ibu kota, dan Nona Wang, terima kasih Guru Aiden karena telah menyelamatkan nyawanya." Aiden melirik mereka berdua, lalu matanya tertuju pada Melissa, dan berkata, "Nona Wang, harap ingat persetujuan saya." Wajah cantik Melissa membeku, dia menatap Aiden, dan berhenti bicara. Mendengus. Sungguh menakjubkan mempraktikkan hukum. Jika kamu tidak membiarkan aku mengganggumu, aku akan mengganggumu. Bab 75, Buah Guntur. Tentu saja, Aiden tidak tahu apa yang dipikirkan Melissa, atau dia mungkin berkepala besar. Sekarang krisis telah teratasi, mohon lakukan yang terbaik. Masih ada beberapa hal yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan menemanimu. Aiden menyapa Nico, dan ketika dia berbalik, kera putih seperti bukit itu tiba-tiba berdiri dan mengikuti di belakangnya, membuat Nico terkejut. Kera putih melirik Nico, dan awan gas putih keluar dari lubang hidungnya, wajahnya penuh penghinaan terhadap si kecil. Nico hampir muntah darah ketika melihat ini. Dia sebenarnya dibenci oleh kera. Hal yang paling dibenci adalah dia tidak bisa mengalahkan kera. "Tuan Palmer, silakan tinggal." Wajah Jessica berubah drastis, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan, apakah Anda akan menemukan obat ajaib? Bisakah Anda membawa saya bersamamu?" Melihat Aiden mengerutkan kening, dia segera berkata, "Tuan Palmer, jangan khawatir, keluarga Wang saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Selama Anda membantu saya mendapatkan obat ajaib, keluarga Wang saya pasti akan berterima kasih." Yan Wuji dan Noru juga tampak penuh harap, menunggu jawaban Aiden. Perjalanan ke lembah berkabut ini, sejauh ini mereka belum menemukan apapun. Jika mereka bisa mengikuti Aiden, mungkin mereka bisa menemukan beberapa sumber daya.
Aiden memandang ringan ke beberapa orang dan berkata, saya akan pergi ke lembah dalam kali ini. Jika Anda ingin mengikuti, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan lurus menuju lembah. Kera putih besar itu berbalik dan menatap ke arah semua orang, menghirup kabut putih dari hidungnya, seolah memperingatkan semua orang untuk tidak mengikuti. Jessica dan Yan Wuji saling memandang, Jessica mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Yan, apa yang harus kita lakukan? Perjalanan ke lembah berkabut ini benar-benar di luar kendali. Niat awalnya adalah untuk memenangkan hati anak-anak dari keluarga besar, dan kemudian menggunakan kekuatan mereka untuk menghadapi krisis di lembah berkabut, dan kemudian mendapatkan obat ajaib dengan Yan Wuji, tetapi sekarang perkembangannya jauh melampaui harapannya. Munculnya variabel Aiden pun membuat semua perhitungannya menjadi sia-sia. Di sini, pengaruh keluarga Wang di Pulau Hong Kong sudah bisa diabaikan. Ia tidak menyangka pria kuat seperti Aiden tidak bisa dikalahkan oleh keluarga Wang mereka. Mata Yan Wuji berkedip-kedip, dan dia akhirnya menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi dan berkata, mari kita tindak lanjuti. Meskipun lokasi obat ajaibnya sangat dalam, obat itu belum memasuki jangkauan lembah bagian dalam. Aiden mungkin tidak mengincar obat ajaib. Jessica mengangguk, menatap Melissa dan yang lainnya, dan berkata, semuanya, apakah kalian ingin pergi bersama? Kondisi sebelumnya tetap sama. Jika aku mendapatkan obat ajaib, aku akan tetap membaginya secara merata. Melissa dan yang lainnya berdiskusi sebentar, dan segera setuju dengan gembira. Krisis terbesar telah diselesaikan oleh Aiden, dan seharusnya tidak ada bahaya di lembah luar. Setelah semua orang pergi, 10 menit kemudian, sosok abu-abu perlahan muncul. Itu adalah Mick yang telah melarikan diri sebelumnya. Dia melihat potongan besar yang ditutupi retakan, dan keraguan muncul di wajahnya. Mungkinkah Jessica dan yang lainnya menggunakan semacam senjata pembunuh? Kalau tidak, bagaimana bisa terjadi keributan sebesar itu? Siapa yang menang antara kelompok orang ini dan kera putih? Dia mengerutkan kening, berpikir sejenak, tidak lagi ragu-ragu, berubah menjadi bayangan dangkal dan diam-diam bergegas menuju lembah. Semakin dalam Anda pergi, semakin lebar lembahnya, namun juga semakin sunyi jadinya. Hampir tidak ada tanaman hijau di tanah, Aiden memimpin, diikuti oleh Nico dan kera putih. Segera, keduanya tiba di depan sebuah gunung kecil, dan melihat ini, Aiden menunjukkan sentuhan kegembiraan di wajahnya. Menurut catatan peta terfragmentasi yang diberikan Lukas kepadanya, bagian depan seharusnya berada dalam jangkauan lembah bagian dalam, lalu ada lembah kecil. Memikirkan hal ini, Aiden tidak lagi ragu-ragu. Saat dia hendak melintasi tiang gunung, dia melihat sekelompok kera putih tiba-tiba muncul dari lembah yang tadi sunyi, jumlah mereka hampir 100. Adegan ini membuat Nico terkesiap tanpa sadar, sebelum dia dapat berbicara, dia melihat kera putih di sebelahnya menggeram, dan kera putih kecil itu berlutut di tanah dan berteriak dengan suara rendah. Kera putih merengek 2 kali pada Aiden, seolah meminta pujian. Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh, biarkan semua monyet dan cucumu mundur. Kera putih itu menjerit, dan mereka yang berlutut di tanah bersembunyi di celah bebatuan di sekitar lembah. Melihat ini, Aiden tidak terlalu memikirkannya, tetapi Nico penuh rasa ingin tahu lembah itu sangat gundul, bagaimana kera putih ini bisa menemukan makanan. Segera, dia menemukan jawabannya. Meski kami hanya mendaki sebuah tiang gunung kecil, namun pemandangan di kedua sisi tiang gunung tersebut memang sangat berbeda. Di sisi lain tiang gunung, terdapat pepohonan hijau di mana-mana, aliran sungai berkelok-kelok, bahkan burung dan serangga beterbangan, tampak seperti surga, yang membuat Aiden terkejut. Memang hanya dipisahkan oleh sebuah gunung, namun lingkungan kedua tempat tersebut sangat berbeda. Ketika kera putih datang ke sini, dia akan merengek pelan dari waktu ke waktu, dan ekspresinya menjadi sangat berhati-hati. Tentu saja, tempat ini tidak sedamai dan damai seperti yang terlihat. Ekspresi aneh muncul di wajah Aiden melihat lingkungan sekitarnya, matanya tiba-tiba bersinar perak, sidik jarinya berubah, dan dia berteriak ringan, sekarang. Dalam sekejap, pemandangan di depanku tiba-tiba berubah. Pemandangan yang semula hijau dan damai menjadi semakin gelap. Aliran pepohonan yang hijau tetaplah aliran pepohonan yang hijau, namun burung dan serangga telah menghilang. Kabut masih tertinggal di antara pepohonan, menambahkan rasa ketenangan pada tempat itu. Suasana misterius. Suara mendesing. Bayangan binatang hitam melintas, dan di hutan lebat, mata merah menatap Aiden dan keduanya, tetapi ketika dia melihat kera putih yang tinggi, dia ketakutan. Apakah ini membingungkan? Kabut ini memiliki arti Fata Morgana. Mereka agak berguna melawan biksu biasa, tetapi levelnya terlalu rendah bagi saya. Seperti yang dikatakan Aiden, meskipun rintangan yang dibentuk oleh kabut ini tidak berguna baginya, rintangan tersebut sangat mematikan terhadap biksu Tao seperti Yan Wuji dan Mick.
Jika mereka mengendurkan kewaspadaan di sini, mereka mungkin akan dengan mudah diserang dan dibunuh oleh monster di hutan. Untungnya, Yan Wuji, Mick dan yang lainnya diusir kembali oleh kera putih yang menjaga pintu masuk lembah bagian dalam sebelum mereka dapat melintasi gunung. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan menemukan obat ajaib jika mereka benar-benar memasuki hutan aneh ini. Itu sudah mulai kedinginan. Sambil terkekeh, Aiden tidak banyak berpikir dan berjalan ke depan. Adapun mata yang menatapnya di kegelapan hutan, dia tidak menganggapnya serius. Jika ada orang buta itu yang ingin mati, maka dia juga tidak akan keberatan mengirimkannya di jalan. Namun, dengan intimidasi dari kera putih, Aiden dan mereka berdua menyelamatkan banyak masalah. Monster normal akan ketakutan saat melihat kera putih. Hanya ada beberapa orang yang enggan mengikuti sepanjang jalan, tetapi tidak pernah berani mendekat. Segera, hutan menghilang, dan sebuah danau berukuran puluhan meter persegi terlihat di mata Aiden. Danau itu berwarna biru tua, dan sepertinya ada guntur dan kilat berenang di dalamnya. Seekor ikan aneh berwarna perak melompat dari air, dan mendarat di atas air dengan sekejap. Terdengar semburan guntur dan kilat di atas air, yang terasa aneh. Aiden tidak terlalu memperhatikan, matanya tertuju pada pohon berangan kuda di sebelah danau kecil, wajahnya bersemangat. Di atas pohon kecil, 3 buah kelengkeng berwarna biru bergelantungan, bersinar dengan cahaya kristal. Jika dilihat lebih dekat, tampak ada guntur dan kilat halus yang berenang di dalam buah tersebut, dan sentuhan kegembiraan muncul di wajahnya. Itu benar-benar buah guntur 7 daun. Aiden menarik napas dalam-dalam, dan hendak bergerak maju, namun ia melihat tubuh kera petir tiba-tiba menegang, wajahnya penuh kewaspadaan seolah menghadapi musuh, dan ia mengeluarkan geraman pelan, yang mengguncang dedaunan di dalam hutan. Bersambung.